Bakti 799. Mada Bakti 799. Kami datang ke hadirat-Mu, bawa hati dan budi kami. Kami renungkan panggilan-Mu. Tuhan, terimalah niat kami. Kami datang dengan berdoa, mohon berkat dan bimbingan-Mu. Tuhan, tuntunlah langkah kami, agar setia dalam karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat sore. Pada sore hari ini kita lewat Ekaristi Kudus ini menghaturkan syukur terima kasih kita kepada Allah atas segala anugerah dan juga kasih dan penyertaannya bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Meskipun mungkin seringkali kita kurang percaya, seringkali kita cemas dan takut bahwa Tuhan mungkin tidak ada bersama dengan kita, Tuhan tidak menyertai kita, tidak menolong kita dalam segala pergumulan kehidupan kita. Karena itu, atas segala kekurang percayaan kita ini, mari kita di hadapannya sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau senantiasa menuntun seluruh perjuangan hidup kami dengan penuh kasih. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, bahkan ketika kami dalam rasa takut karena berbagai macam tantangan dan bahkan godaan-godaan hidup. Tetapi Engkau tetap ada bersama dengan kami, sebagaimana Putra-Mu juga menegur para murid yang takut dihantam oleh gelombang ombak, tetapi Yesus tetap ada bersama dengan mereka. Semoga kehadiran-Mu lewat sabda-sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan juga semakin meyakinkan kami bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau menuntut kami untuk tetap percaya, dan semoga Engkau juga menuntun kami agar kami sungguh mampu terus-menerus mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Sabda Allah dari nubuat Amos. Hai orang Israel, dengarkanlah sabda Tuhan tentang dirimu ini, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Beginilah sabdanya, hanya kalian yang kupilih dari itu, aku akan menghukum kalian karena kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat di sana? Membingkaskah perangkap jika tidak ada yang ditangkap? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan bukan Tuhan yang melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah bersabda, siapakah yang tidak bernubuat? Aku telah menjungkir balikan kota-kotamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kalian menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kalian tidak berbalik kepadaku. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiap-siaplah untuk bertemu dengan Allah, hai Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Referen, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Referen, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Haleluya, 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 haleluya,
Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabda-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, ketakutan memang seringkali menjadi suatu hal yang bisa memudarkan iman kepercayaan kita. Para murid yang dikisahkan dalam Injil hari ini yang mengikuti Yesus naik ke atas perahu, ketika ditimbus gelombang, mereka menjadi takut. Padahal nyata-nyatanya Yesus ada bersama dengan mereka di dalam perahu itu. Tetapi dalam Injil dikisahkan bahwa memang Yesus tidur. Dan karena dalam ketakutannya, mereka membangunkan Yesus dengan maksud Yesus untuk menolong atau membantu menyelesaikan rasa takut mereka. Tetapi apa jawaban Yesus ketika mereka membangunkan Yesus, "Tuhan, tolonglah, kita binasa"? Justru Yesus pertama menegur mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Yesus melihat kekurang percayaan para murid yang nyata-nyatanya ada bersama dengan Yesus, tetapi mereka masih takut akan angin ribut dan gelombang yang menimbus perahu yang mereka tempati. Yesus menghendaki sesungguhnya para murid itu percaya sepenuhnya kepada Yesus yang empunya kuasa akan segala sesuatu. Dan ketika Yesus bangun dikatakan ia menghardik angin dan danau, maka danau menjadi teduh sekali. Yesus menunjukkan kembali kuasanya kepada para murid untuk menegaskan bahwa Yesus mempunyai kuasa atas segala-galanya. Karena itu janganlah takut. Peristiwa para murid ini tentu saja juga seringkali kita alami dalam kehidupan keseharian kita masing-masing. Dengan cara yang berbeda-beda, dengan mungkin persoalan yang berbeda-beda pula, kita seringkali
takut dan kurang percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita, bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Yesus sendiri pernah bersabda, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Seluruh kehidupan kita di bawah pengawasan dan tuntunan Allah. Dan kalau kita sungguh percaya, tentu saja Allah akan senantiasa menyertai, menuntun, dan juga membantu kita di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, tinggal kita, apakah kita mau sungguh percaya kepadanya, ataukah percaya setengah-setengah, ataukah juga hanya sekedar bahwa seolah-olah kita percaya karena adanya pembaptisan, karena adanya agama, tetapi dalam kehidupan kita tidak percaya kepada Allah. Sabda ini kiranya memberikan kita teguran sebagaimana teguran kepada para murid untuk sungguh-sungguh sepenuhnya percaya kepada Allah yang empunya kuasa, agar kehidupan kita boleh terhindar dari rasa takut dan kekurang percayaan, sehingga karya Allah sungguh boleh nyata pula di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh tugas tanggung jawab dan pelayanan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Mada Bakti 238. 238. Unggas dan marga satwa, penghuni jagat raya, semua ciptaanmu Tuhan. Hidup kami di sepanjang hari, hormat bakti bagimu ya Tuhan. Hutan, gunung, lautan, lembah, gurun, dan jurang, maha karya tangan-Mu Tuhan. Hidup kami di sepanjang hari, hormat bakti bagimu ya Tuhan. Satukan kurban kami dengan kurban Kalvari, terima pujian kami Tuhan. Hidup kami di sepanjang hari, hormat bakti bagimu ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang kudus, terimalah persembahan umat-Mu ini dalam rupa roti dan anggur. Semoga persembahan ini menghantarkan segala harapan dan kerinduan kami akan segala pertolongan dan kuasa-Mu bagi kehidupan kami masing-masing. Sebab Dialah Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan,
Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami,
agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas santapan surgawi yang telah kami terima dan atas sabdamu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Semoga sabdamu dan putramu sendiri yang telah kami satukan dengan tubuh kami yang rapuh ini semakin meneguhkan iman kami kepadamu dan terus-menerus mempercayakan seluruh kehidupan kami, agar kami sungguh pula di bawah tuntunan kasih dan perlindungan-Mu, sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, bagi segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Mada Bakti 499. 499. Hati Yesus yang berkobar ke